Belum kering air mataku dan belum reda badai cobaan yang menerpa rumah tanggaku, hatiku kembali terkoyak luka. Ya, seperti itulah kira-kira perasaan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar saat ini. Bagaimana tidak, usai merasakan duka yang teramat dalam atas kehilangan calon buah hati tercinta, Aurel dan Atta kembali dihadapkan dengan rentetan cercaan dan hujatan netizen yang seolah-olah menyalahkan mereka atas kejadian keguguran kemarin. Euforia, Atta dan Aurel mengumumkan kabar kehamilan pertama Aurel ke publik dianggap terlalu berlebihan dan terkesan mengumbar kebahagiaan di sosial media. Lantas seperti apa sikap Atta Halilintar membentengi sang istri yang tengah berduka dari serangan hujatan netizen? Peristiwa keguguran yang dialami Aurel Hermansyah kemarin menyisakan kesedihan dan traumatik di hatinya. Bagaimana tidak, kabar kehamilan Aurel sempat mendatangkan harapan dan kebahagiaan bagi keluarga kecilnya. Keinginan memiliki calon momongan di usia yang masih sangat muda sempat terwujud berkat kehamilan pertamanya. Namun, apa daya, takdir berkehendak lain. Janin yang dikandung Aurel mengalami pendarahan hingga keguguran. Lantas seperti apakah Krisdayanti menceritakan kembali kronologis Aurel keguguran? Manusia manapun tidak akan berdaya ketika duka datang menyelimuti hatinya. Air mata, kesedihan dan traumatik menderu hati Aurel dan Atta saat ini. Dan seperti apakah Aurel dan Atta bangkit dan memulihkan diri dari segala cobaan hidup yang menerpa mereka? Dan seperti apa juga harapan dan doa dari keluarga untuk Aurel dan Atta pasca mengalami keguguran kemarin? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Air mata duka dan pilu masih membaluti hati Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pasca kehilangan calon buah hati tercinta mereka beberapa hari lalu. Kepergian calon buah hati cinta pertama mereka yang begitu dinantikan sekejap menggoreskan luka di hatinya. Namun sayang, bulir-bulir luka itu belum sepenuhnya kering. Aurel dan Atta kembali dihujam banyak tudingan miring dari netizen. Banyak netizen seolah-olah menyalahkan Aurel dan Atta yang dinilai terlalu mengumbar kehidupan pribadi mereka. Mulai dari euforia mengumumkan kabar kehamilan pertama Aurel sampai proses merawat dan menjaga sang calon buah hati. Menurut sebagian netizen, kabar bahagia tersebut alangkah indahnya menjadi konsumsi pribadi dan tidak terlalu diumbar ke publik. Menanggapi sebuah tudingan dan hujatan yang mengarah ke dirinya dan sang istri di saat sedang berduka, Atta pun langsung buka suara. Sebagai suami, Atta pun secara tegas meminta agar netizen tidak terus-menerus menyudutkan istrinya yang baru saja mengalami keguguran. Dan seperti inilah penjelasan Atta menjawab tudingan dan hujatan miring tentang dirinya dan Aurel. Udah sih, udah aku tanggepin ya di Instagram, maksudnya gimana ya? Memang hidup banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan gitu. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Mungkin saya laki-laki lebih kuat, tapi kalau perempuan emang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi nggak kayak gitu juga gitu. Karena dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam dari netizen juga gitu.
Iya, karena memang dulu banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah, gara-gara hamil luar nikah, hamil ini. Wah, kok gini ya beritanya? Akhirnya kita kasih tahu ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif. Tuh. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang, itu bohong, di fake segala macam. Kita tunjukin, ya alhamdulillah positif. Jadi tanggal segini-segini. Jadi nggak ada fitnah-fitnah yang terus menyusuk. Hamil luar nikah itu kan berat loh. Dibilangin hamil luar nikah tuh menurutku itu berat banget buat aku. Buat aku pribadi sama dia berat banget. Apalagi aku memang menjaga kayak nggak ada itu tanggung jawabnya. Maksudnya aku punya prinsip nggak boleh hamilin orang luar nikah gitu. Jadi itu sakit banget. Tapi setelah diumumin sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak ya semuanya udah terjadi. Ya jangan masih ngomongin juga gitu loh. Jangan masih mengkait-kaitkan karena ini, karena itu, karena ini. Katanya di inilah, di itu, aduh. Udahlah gitu loh. Jadi give some space gitu. Give some space, memanusiakan manusia lah. Masa di saat istriku gini aja masih di sosmednya masih diomong-omongin terus. Iya, masih diomong-omongin karena ini, karena kayak nggak ada ininya gitu, kayak nggak ada akhlaknya. Padahal kan kita masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang santun. Manusia manapun tidak akan berdaya ketika duka datang menyelimuti hatinya. Apalagi duka kehilangan calon anak pertama yang telah menjadi harapan bersama Aurel dan Atta. Sulit digambarkan betapa hancur hati Aurel dan Atta saat ini ketika harus mengikhlaskan kepergian calon buah hatinya itu. Walaupun janin yang bersemayam di rahim Aurel masih sangat kecil, namun sebagai calon ayah, Atta telah menjadikannya bagian dalam hidupnya. Bahkan diam-diam Atta telah mempersiapkan sebuah nama yang indah untuk anaknya kelak. Namun apa daya, harapan takdir berkehendak lain. Dan seperti apakah kondisi Aurel saat ini? Benarkah Aurel masih merasakan traumatik pasca keguguran kemarin? Iya, istriku adalah perempuan yang kuat, bener. Istriku perempuan yang sangat-sangat kuat. Tapi namanya manusia, sekuat-kuatnya manusia, pasti ada hari kita nggak berhenti berair terus. Berair terus, kita nangis terus itu ada. Jadi after 3 hari mungkin itu agak normal. Kan bisa kita mungkin ke ruang tengah, senyum-senyum, ketawa. Pas masuk kamar lagi mau tidur berdua, kepikiran entah aku yang nangis, entah dia yang nangis, lihat-lihatan nangis berdua-duanya gitu kan. Jadi ya itu normal lah menurutku manusia. Sekuat-kuatnya manusia kita juga punya hati, punya nurani yang apalagi berkaitan dengan anak yang kita ngobrol tiap hari, aku terus perutnya ngomong tiap hari, bercerita tiap hari. Udah ngasih nama ke anakku, jadi itu udah ngerasa kayak iya udah jadi bagian dalam hidupku lah. Anak kami kembali ke Yang Maha Kuasa, udah nunggu ayah ibunya di surga. Semoga jadi penolong ibu ayahnya lah di akhirat. Itu hiburan buat kami, melepaskan semua pekerjaan. Terus sempat terucap juga sama istri, apa kita keluar kota dulu, apa keluar kemana dulu gitu biar nggak ini terus kan. Kalau ditanyain juga kan puyeng, ditanyain temen aja iya teringat terus. Jadi belum masih traumatiknya masih ada lah. Dalam 24 jam 22 jamnya kita berdua tanpa kamera. Jadi 2 jamnya mungkin update ke tim apa yang harus dikerjain segala macam. Kan kita ada PR juga. Ada PR pekerjaan juga. Jadi tetap harus ada yang udah kontrak harus dikerjain, apa story apa-apa kan itu namanya kita kerjanya salah satunya di sosial media. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan kontrak sama brand-brand. Cuman alhamdulillah banyak brand yang mengerti, kami nggak bisa dulu ya di 1, 2, 3 hari ini. Undangan-undangan TV juga belum dulu sampai sekarang. Jadi maunya biar sampai lega dulu, istriku sehat normal dulu, kembali berkegiatan, insya Allah diganti yang lebih baik.
Manusia hanya bisa merencanakan, namun takdir dari Sang Penciptalah yang akan menentukan. Begitu pula yang dialami Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Kehamilan pertamanya adalah kabar yang bahagia bagi keluarganya. Pasalnya, sejak dulu Aurel sangat ingin memiliki anak di usia yang masih muda. Dan kehamilannya kemarin bisa menjadi jalan untuk mewujudkan impian itu. Namun, sayang, Aurel harus kehilangan janinnya setelah mengalami pendarahan yang mengakibatkan janinnya mengalami keguguran. Dan di tengah duka kehilangan itu, ada sosok Krisdayanti yang hadir mendampingi melewati masa-masa tersulit Aurel. Dan seperti apakah penjelasan Krisdayanti tentang kronologis Aurel keguguran? Selama ini kan memang keluhannya itu dia setelah buka puasa sama saya terakhir itu malamnya, nah itu sakit banget gitu ya, itu kontraksi. Dan memang dokter bilang ketika kontraksi itu tuh kan memang dia jadi membuat si sebetulnya karena memang prediksi dengan adanya pengambilan darah itu prediksinya jadi jauh lebih terlihat bahwa memang usia kandungannya itu belum mencapai usia 5 minggu seperti yang disampaikan selama ini di media. Jadi memang belum kuat janinnya itu gitu. Jadi ketika kemarin kontrol tanpa USG pun sudah dilihat dari hasil darahnya bahwa udah negatif. Jadi nggak perlu lagi ada USG, memang udah negatif dengan keluarnya gumpalan darah di hari sebelum dia merasakan ada kontraksi itu. Gitu. Tapi kan namanya ikhtiar ya. Dalam keadaan bed rest itu Aurel tetap ya, walaupun dia ada jangan terlalu ya less ekspektasi lah Kak gitu. Saya less ekspektasi tapi doa terus. Sampai akhirnya dia berdoa aku ikhlas kok. Kalau janin nggak berkembang itu kan ya bisa jadi saya saturasi angka dari perempuan dan laki-laki itu disatukan kan antara 43 dan 43 pokoknya hasilnya tuh harus 46. Jadi secara hitungan tuh harus tepat pas gitu. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang nggak pas hitungannya, jadi nggak sempurna gitu. Itu aja sih sebetulnya. Ada yang sulit sampai belasan tahun baru dapat, ada yang begitu mudahnya sampai bisa nggak disangka-sangka. Nah, karena kalau kita lihat dari genetiknya keluarganya Halilintar itu kan memang subur bagus. Jadi itu juga jadi pandangan dari anak-anak saya ini supaya nggak usah khawatir gitu. Secara DNA genetik itu sehat semuanya. Insya Allah kalian juga akan lebih mudah dipercaya Tuhan untuk bisa hamil lagi insya Allah gitu. Sebenarnya tanda-tandanya kan kita udah banyak lah ngelihat tanda-tanda, tapi kan kita nggak mau berprasangka buruk dulu gitu loh. Ini bakal kayak gini, bakal gini. Tanda-tandanya tuh udah banyak mengarah-mengarah ke dia harus berpulang gitu. Tapi aku tetap optimis. Jadi sampai kita ngelihat ke dokter sampai 100% hasilnya negatif atau gimana, baru kita mau ngomong gitu. Jadi kemarin lah kita baru mau ngomong. Kalau kecapean sih sebenarnya kita nggak ada gimana-gimana ya. Cuman memang juga waktu itu kan istirahat di hotel-hotel, bed rest juga. Jadi nggak ada kayak gimana-gimana. Cuman ya balik lagi kan kalau kandungan gini dokter aja bilang ada orang mau gugurin kandungan sampai lompat-lompat segala macam nggak gugur juga gitu. Jadi ini udah kehendak yang di atas gitu. Jadi nggak bisa dilogikain lagi. Mungkin memang pertamanya agak lemah atau gimana, ya intinya ini nggak ada logikanya lah. Jadi kalau Allah mau anak kami sekarang bersama menunggu kami di akhirat, mau jadi syafaat di akhirat, ya mungkin itulah maksud Tuhan. Lemes banget, sakit segala macam. Susah deh saya ceritanya. Kesedihan yang kini dirasakan Aurel dan Atta membuat keduanya hanyut dalam duka yang begitu mendalam. Sebagai ibunda,
Krisdayanti tentu tak ingin melihat Aurel dan Atta terus larut dalam kesedihan. Kade pun menyarankan kepada Aurel dan Atta untuk sejenak menepi dari padatnya rutinitas dan mengambil waktu untuk berlibur sejenak demi mengobati kesedihan akibat peristiwa keguguran kemarin. Lagi pula menurut Kade, Aurel dan Atta masih bisa memiliki momongan lagi setelah beberapa bulan ke depan. Lantas seperti apa wejangan dan nasihat Krisdayanti untuk Aurel dan Atta? Jadi dua-duanya itu kemarin komunikasi sama dokter secara bahasa kedokteran, mereka juga diberikan penjelasan yang cukup runtut ya, sampai kapan lagi mereka bisa memulai untuk program lagi. Artinya setelah 2 bulan Aurel datang bulan baru dia boleh program lagi. Artinya program bukan program seperti yang mau bayi tabung atau lain-lain, kan dua anak ini itu subur, gitu ya, 2 anak ini subur. Jadi sampai bulan ini sampai 2 bulan lagi itu ya diharapkan pakai pengaman lah, berhubungannya pakai pengaman supaya yang ini tuh lebih sehat dulu, gitu ya. Namanya juga ovariumnya harus bersih dan lain-lain. Kalau biasanya orang bicara tentang keguguran atau miscarriage itu kan harus dikuret karena takut ada CA dan lain-lain. Nah ini tidak perlu, karena memang ini tuh janin yang belum kuat. Jadi sebetulnya bukan yang sangat mengkhawatirkan, tapi karena anak-anak ini namanya juga calon orang tua, jadi udah excited. Jadi saya bilang jangan khawatir karena mereka ini sama-sama pasangan yang subur dan sehat. Jadi kapan aja mau mulai planning itu bisa. Jadi kemarin tuh euforia dari mulai pernikahan sampai honeymoon dan lain-lain itu yang membuat dia capek gitu. Jadi syukuri aja bahwa kalian ini pasangan yang memang sehat. Jadi insya Allah kalau Tuhan kasih kepercayaan lagi bisa kok gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Lebih santai aja sih kalau aku pesennya, lebih tenang, lebih rileks, lebih santai. Kan mereka udah di rumahnya juga semuanya udah kecukupan gitu, ada banyak asisten, ibaratnya kan gitu apa mereka mau. Dan karena mereka sama-sama dari pekerja keras ya, sama-sama pekerja keras, jadi mungkin apa-apa pingin perfect gitu kan, pingin optimal. Makanya kadang-kadang susah juga percaya sama orang lain, jadi mereka juga maunya turun langsung. Jadi ya manfaatkan istirahat sebaik mungkin, lebih tenang, lebih rileks gitu aja. Ya ada kesempatan buat olahraga, mungkin kayak yoga atau body language itu kan bisa rileks. Saya aja udah setua ini tetap maunya olahraga dan lain-lain supaya itu jadi perubahan perilaku, tapi tetap masa pandemi ini kan kita tetap harus hati-hati gitu. Udah vaksin 2 kali juga, apalagi kondisi lonjakan sekarang ini mesti super hati-hati. Sabar, harus menunggu 2 bulan karena memang kita ngikutin banget lah kata dokter juga. Kata dokter ini begini, iyalah yang penting istri saya sehat dok, gimana pun itu mau istri saya sehat itu aja. Gak usah mikirin yang ini, mikirin itu. Kadang-kadang kalau terlalu kepikiran kan sakit juga ya ke batin. Jadi mentality juga kita lagi down, lagi gampang istilahnya habis luka. Jadi masih mentality kita berdua itu kayak nggak mau bahas-bahas dulu. Jadi kayak ya udah ini kita ikhlas, banyak berdoa, banyak bertasbih, berzikir gitu aja berdua. Tidak hanya Krisdayanti, Aurel dan Atta juga mendapat dukungan yang besar dari Anang dan Ashanti. Meski jauh berada di Dubai, Ashanti rupanya tak henti-hentinya menanyakan kabar Aurel dan Atta. Di sisi lain, orang tua Atta yang kini tengah berada di Malaysia pun memberikan dukungan dan doa untuk menguatkan Atta dan istrinya agar tetap sabar dan ikhlas menghadapi cobaan yang menerpa rumah tangga mereka. Semua memberikan dukungan, memberikan doa dan menguatkan kami semua dengan doa, dengan telepon, dengan malah papa mamaku ada yang manggil ustadz untuk doa bersama di sana. Malam-malam nelfon, sampai aku udah tidur aja masih nelfon mau doain segala macam supaya stress healing ya, nggak pikir-pikir terus. Bunda sama Pipi juga luar biasa
support dan doanya luar biasa banget. Aku kontak-kontakan sama mamahku ya. Aku paling banyak sama mamahku, sama Mimi juga, tapi kalau Mimi lebih ke Aurelnya lah. Jadi dia kontak-kontakan terus. Karena yang terpenting kan kekuatan dari orang-orang terdekat. Tadi juga Roli belum mau ngomong sama teman-teman, walaupun udah rame di sini, belum bisa ngomong sekarang. Mungkin nanti tadi bilang apa malam, apa besok. Jadi sekarang pengen ikut gitu, pengen lihat alam dulu. Ya ini kita mau ini dulu mencerahkan pikiran dulu. Tadi juga mestinya ada beberapa pekerjaan, tapi kita nggak bisa kerja dulu, masih pilu ya hatinya, karena memang udah sampai istilahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Sampai apalagi aku udah sempat ngasih nama anaknya Muhammad Akbar kayak gitu-gitu, karena lahirnya tadinya jadinya itu kabarnya di bulan Ramadan dan dekat Lebaran. Tapi ya begitu ya kabar terakhirnya. Yang penting nih sekarang kita mau cerahin pikiran biar nggak stres juga, kepikiran mulu kan. Kalau ngobrol berdua kan masih suka nangis. Ya udah nih kita mau happy aja dulu. Jadi ikhlaskan, habis itu tapi itu normal untuk istriku, untuk apalagi aku bapaknya juga. Kepikiran terus tuh normal, tapi sekarang nih coba untuk ikhlas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.